Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam tutorial di channel Eko Risdianto. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana membuat sebuah modul, yaitu menggunakan aplikasi yang mirip-mirip dengan aplikasi yang kita buat sebelumnya ya. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah modul ataupun e-book menggunakan aplikasi Keysoft Flipbook Maker yang tampilannya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman mungkin sudah melihat tutorial video yang kemarin. Ini adalah hasil dari hasil ekspor menggunakan aplikasi Keysoft Flipbook Maker ya. Ini kita bisa lihat, kita bisa masukkan video di sini. Ya, ini adalah hasil convert dari file PowerPoint ya. Ini merupakan template yang kita buat sebelumnya, lalu kita convert ke dalam bentuk PDF, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi Keysoft Flipbook Maker ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Dan ketika kita publish ke dalam bentuk aplikasi atau exe, modul ini atau tampilan ini bisa diakses dimanapun ataupun di komputer atau laptop manapun tanpa harus memiliki aplikasi Keysoft Flipbook Maker. Jadi teman-teman yang nanti membuat lalu ingin membagikan ke siswanya ataupun ke temannya bisa langsung membagikan dalam bentuk exe ini. Selain itu, selanjutnya setelah itu kita juga sudah belajar bagaimana membuat sebuah modul ataupun e-book menggunakan aplikasi yang kedua, yaitu Flip PDF Pro ya. Teman-teman bisa melihat ini contoh yang kita buat kemarin. Tampilannya kurang lebih sama seperti ini, cuma fitur-fiturnya tentunya ada sedikit perbedaan dengan aplikasi Keysoft Flipbook Maker ya. Ini kita bisa masukkan video. Oke, di dalam Flip PDF Pro ini kita bisa memasukkan video, dan video itu kita bisa maximize ya, bisa diperlebar untuk ukurannya, dan kita bisa tekan escape pada keyboard lalu dia akan kembali seperti semula. Namun jika kita lihat di Keysoft Flipbook Maker, jika kita ada kita ada video ya, ini adalah videonya. Kalau kita putar, kita belum menemukan fitur fitur untuk maximize-nya ya, untuk memperlebar ya tampilannya secara utuh. Mungkin ada teman-teman yang memiliki pengalaman tentang bagaimana memaksimalkan atau memaksimis video yang ditampilkan ke dalam Keysoft Flipbook Maker. Nanti teman-teman bisa kasih komentar di bawah ya. Oke, nah selain dengan menggunakan aplikasi Flip PDF Pro ini, pada tutorial kali ini kita akan membuat atau memberikan informasi tentang aplikasi lain yang mungkin hampir sama dengan aplikasi Keysoft Flipbook Maker Pro dan Flip PDF Pro. Apakah itu? Nah, ini kita akan tunjukkan hasilnya ya, hasil yang akan kita buat nanti. Ini kita akan menggunakan contoh sampel yang sama ya, seperti ini, tapi menggunakan aplikasi yang kita akan buat ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari aplikasi yang akan kita contohkan kali ini. Nah, bentuknya hampir mirip dengan aplikasi Flip PDF ya, seperti ini. Nah, ini hampir sama kan? Namun ada sedikit perbedaan teman-teman. Di sini kita coba, ini kita bisa lihat langsung halaman berapa di sini ya. Kita lihat di bagian garis-garis ini, kita bisa lihat ini halaman berapa, kita bisa lihat seperti ini. Oke, nah kita buka ya halaman berikutnya. Hampir mirip ya. Coba kita lihat kalau kita putar video seperti apa. Nah, ini ada semacam seperti ini ya. Tampilannya lebih atraktif ya. Teman-teman bisa putar ya. Ya, teman-teman bisa putar tampilannya seperti ini. Nah, oke, bisa diputar 3 dimensi seperti ini ya. Kita bisa putar. Kemudian kita bisa seperti ini ya, teman-teman bisa atraktif ya. Nah, kalau kita tutup videonya, dia akan kembali seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini.
Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, karena channel ini akan memberikan informasi-informasi yang menarik tentang aplikasi-aplikasi pembelajaran dan template-template yang menarik untuk presentasi ya. Dan dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan selalu notifikasi update-update tutorial yang kami berikan tiap minggunya. Nah, sekarang kita akan coba mulai tentang bagaimana cara membuat bentuk modul atau e-book dengan aplikasi yang ketiga. Baik, aplikasi yang akan kita gunakan adalah di sini namanya adalah 3D Backflip Professional. Teman-teman nanti bisa download aplikasinya, link downloadnya nanti saya akan sertakan di deskripsi video ini. Dan teman-teman yang belum memiliki aplikasi yang pertama ya, Keysoft Flipbook Maker dan kemudian Flip PDF Pro, teman-teman juga bisa akses tutorialnya, baik tutorialnya ataupun aplikasinya, yang semuanya saya sudah siapkan di deskripsi video masing-masing. Oke, kita mulai. Kita untuk menjalankan aplikasi ini ya, nanti setelah teman-teman download kemudian install aplikasinya, nanti di desktop teman-teman akan muncul seperti ini. Aplikasinya namanya 3D Backflip ya, Professional. Karena namanya 3D ya tadi, makanya kita bisa bentuk modulnya tadi kita bisa putar-putar ya, di rotasi ya, 3 dimensi. Nah, kita jalankan aplikasinya, klik 2 kali di sini. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah tampilan awal ketika kita mengklik aplikasinya. Di sini ada tombol create new, import office ya, demo, kemudian 3D demo ya. Jadi teman-teman jika ingin melihat 3D demonya bisa lihat di sini. Ya, ini bentuk 3D-nya ya. Teman-teman bisa melihat ini demo bawaannya ya dari aplikasi 3D Backflip. Nah, teman-teman seperti yang saya contohkan tadi, teman-teman bisa buka seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian bisa menampilkan bentuk atraktif seperti ini ya, tentang gambar-gambar yang sudah disiapkan di sini. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah beberapa gambar yang tersedia yang teman-teman nanti bisa next and back ya. Ini adalah informasi gambar, bisa kita zoom, kita perkecil seperti ini ya. Ataupun nanti bisa di-download ya. Kemudian kita bisa close ya. Close ini, kita close ini. Dia akan kembali. Kemudian jika kita close lagi, dia akan kembali bentuknya seperti ini. Nah, ini masih di demo ya, kita masih di demo, tampilan demo yang diberikan oleh aplikasi 3D Backflip. Ya, di sini ada menu-menu ya, link-link yang nanti teman-teman bisa buat ya, seperti ini, yang nanti akan mengarah ke web tertentu ya. Bagi teman-teman yang akan membuat modul ataupun e-book ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini ada button ya. Ini bisa button yang ketika klik dia bisa memunculkan video ya, memunculkan video. Ini ada lagi ya, seperti ini. Ini kalau kita mau ngecek musik ya. Dan ini jika kita klik tombol ini dia akan memberikan informasi seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa buat ya. Oke, kita close dulu. Oke, kita next ya. Kita next. Nah, ini juga ada tampilan-tampilan animasi seperti ini yang kita bisa tambahkan. Kemudian ini bentuk animasi juga seperti ini. Kemudian ini adalah bentuk video ya. Jika kita klik video ini, nah ini kita menampilkan seperti ini. Oke, nah ini kita bisa pause, volumenya bisa perkecil, perbesarkan. Kemudian kita juga bisa sambil putar-putar seperti ini ya, putar-putar seperti ini. Kemudian kita bisa close, nanti dia akan kembali lagi seperti awal. Nah, teman-teman, di sini kita tahu bahwa background ini atau template ini kita bisa rubah ya sesuai dengan kehendak kita. Misalnya, kita coba ke halaman 1 ya. Kita klik di sini. Nah, ini ada di bagian sebelah kiri ada namanya panoramik ya. Artinya template ini menggunakan template panoramik yang nanti teman-teman bisa ganti. Oke, ini ada sekedar contoh demo. Nah, sekarang kita akan coba dari awal bagaimana membuat modul atau e-book ya, dengan cara memasukkan dokumen yang kita miliki. Langkah yang harus kita lakukan adalah di sini ada fasilitas import PDF ya. Di sini ada import PDF. Atau kita buat ulang dari awal ya, membuat project baru ya, membuat project baru.
Oke, kita bisa apa namanya? Bisa exit dulu ya atau close project. Kita klik no aja. Nah, kita akan kembali ke awal ya. Kita akan kembali ke awal. Nah, tadi kita kan pilih demo ya. Nah, sekarang kita coba create new di sini untuk membuat project baru. Ini ada pilihan project tipenya, mau bentuknya dokumen, mau bentuk majalah atau magazine, kemudian bentuk foto. Nah, di sini untuk praktek tutorial kali ini kita akan menggunakan yang nomor 2 ini ya, yang magazine. Kemudian pilih OK. Nah, setelah kita klik OK, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman akan diminta untuk memasukkan sumber file PDF ya, karena di sini 3D Flip PDF ya Pro. Ini kita sumbernya adalah filenya file PDF. Oke, kita di sini ada browse, kita pilih, kemudian kita bisa cari file PDF yang kita inginkan. Di sini create PDF ya. Kita ulangi, oke. Nah, setelah kita dapat file PDF yang kita inginkan, kita pilih import now. Lalu bagaimana kalau kita awalnya belum memiliki file PDF atau hanya memiliki file berupa Word ya, ataupun PowerPoint? Jadi teman-teman bisa simpan atau convert file tersebut ke PDF ya. Tentunya teman-teman sudah bisa bagaimana mengconvert sebuah file dokumen misalnya Word ataupun PowerPoint ke PDF. Nah, sekarang kita ke bawah, di sini ada pilihan range-nya. Apakah yang akan kita convert itu semua halaman yang dari dokumen aslinya, ataupun hanya custom, hanya halaman-halaman tertentu ya. Di sini ada pilihannya. Contohnya jika kita ingin meng-custom satu halaman, berarti kita langsung saja sebutkan halaman berapa. Cuma kalau halaman 1 sampai 5, berarti teman-teman harus mengklik 1 strip 5. Jadi yang akan di-convert nanti 5 halaman, yaitu halaman 1 sampai halaman 5. Nah, jika di sini untuk contoh saya pilih yang all page saja. Oke. Kemudian quality and size-nya teman-teman bisa pilih. Di sini saya bawaan defaultnya saja. Tentunya semakin besar filenya, outputnya lebih besar ya. Kalau yang medium ataupun yang rendah, pasti filenya akan nanti outputnya lebih kecil. Oke, kita pilih all page, filenya ini yang biar sama dengan contoh file PDF yang kita gunakan di aplikasi Flip PDF Pro yang kemarin. Kemudian kita pilih import now. Di sini ada pada waktu progress ya, progress import. Di sini kita tahu bahwa total halamannya adalah 32. Nah, sekarang ada keterangan di bagian bawah ini dia sedang mengimport halaman keberapa. Di sini 14, 15, 16 dan seterusnya. Oke, tentunya semakin banyak aplikasi yang maksudnya file halaman yang kita import, tentunya akan lama progresnya. Oke, kita tunggu berapa saat ya teman-teman di sini. Ini udah hampir selesai. Oke. Baik, ini udah selesai. Nah, teman-teman, setelah selesai di import, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini adalah file yang sama dengan yang kita buat kemarin, ini menggunakan aplikasi Flip PDF Pro ya. Nah, ini kan kita menggunakan aplikasi 3D Flip ya. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, kita bisa membuka sama seperti halnya kemarin. Kita menggunakan aplikasi Keysoft Flipbook Maker dan Flip PDF Pro ya. Ini Flip ya. Kita bisa buka seperti ini ya. Namun seperti di awal saya jelaskan, di sini kita bisa lihat ini halaman berapa yang kita inginkan langsung buka. Misalnya di sini saya pilih mau halaman 19. Klik, berarti kita akan membuka halaman ke 19. Kemudian kita misalnya mau ke awal ya, berarti kita pilih yang halaman 1 atau 2. Berarti kalau kita pilih di sini dia akan menuju ke halaman 3. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan, keterangan informasi halaman yang muncul di sini. Oke, baik, seperti awal tadi juga, di sini kita bisa ganti template-nya teman-teman ya. Di sini ada dokumen tipenya yang memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dokumen ini ya. Kemudian kita ingin coba ganti template-nya ya. Kita bisa klik pada bagian sini. Nah, di sini banyak sekali template-template yang bisa teman-teman pilih ya.
sesuaikan dengan keinginan teman-teman mau yang mana. Di sini ada yang seperti ini ya. Banyak sekali yang bisa teman-teman ambil atau pilih, sesuaikan dengan minat teman-teman semua. Oke, baik, untuk contoh di sini saya akan gunakan misalnya yang kita akan rubah yang ini ya. Yang nomor yang paling bawah ya, underwater. Kita klik di sini kemudian pilih oke. Kemudian pilih change. Nah, kita tunggu. Nah, ini sekarang kita template-nya sudah berubah ya. Background-nya sudah berganti. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah misal kita ingin menambahkan sesuatu di dalam halaman 3D Flip ini. Seperti aplikasi sebelumnya, kita klik pada bagian edit page di sini ya, edit page di sini. Kita klik edit page. Nah, ini adalah fitur untuk mengubah-ubah isi dalam dokumennya. Misalnya di sini halaman 2 kita mau memasukkan apa saja, kita bisa pilih. Nah, kemarin kita di tutorial sebelumnya di halaman keempat ini kita masukkan video kan. Oke. Sekarang kita akan coba memasukkan dokumen video. Di mana memasukkan dokumen video? Ini di nomor 3 ya, teman-teman bisa add movie. Caranya klik kemudian drag di sini. Drag ya, klik lalu drag, tarik seperti ini lalu lepaskan. Selanjutnya di bagian sebelah kanan akan muncul properti videonya ya. Di sini ada keterangan ya. Untuk panjang lebarnya, kemudian video path-nya. Jadi teman-teman kalau ingin memasukkan file videonya, diklik di sini. Setelah kita drag, kita klik di video path ini. Klik yang ada titik 2-nya ini, kita klik. Nah, lalu kita cari file video yang ingin kita masukkan. File videonya nanti bisa teman-teman masukkan sesuai dengan yang berkaitan dengan halaman ini ya. Jadi teman-teman nanti jika membuat sebuah materi ajar ya, yang akan dimasukkan videonya, kalau bisa videonya yang teman-teman masukkan atau video pembelajaran yang ada di sini lalu berkaitan dengan halaman yang dijelaskan di sini. Oke. Nah, di sini saya akan coba memilih yang ini misalnya. Kemudian saya pilih open. Oke. Kita bisa play ya. Kita bisa geser-geser ini sebenarnya posisinya. Masih kita bisa atur panjang. Oke. Mau diperkecilkan boleh ya, atau dibesarkan ya di sudut-sudutnya ini. Oke. Oke, misalnya sudah selesai ya. Misalnya sudah selesai. Teman-teman, selain video, teman-teman juga bisa memasukkan objek berupa link ya, kemudian nambahkan video, network video, memasukkan gambar pasti ya, kemudian mengambil foto, kemudian memasukkan suara seperti yang kita sudah contohkan di awal sebelumnya, kemudian memasukkan file flash ya. Jadi teman-teman jika bisa memasukkan juga dokumen flash di sini, misalnya teman-teman masukkan simulasi pad ya, yang basicnya flash juga bisa dilakukan di sini. Kemudian di sini ada add button ya. Add button teman-teman bisa di awal tadi kita contohkan kalau buttonnya kita berikan di sini, dia bisa melakukan apa ya di sini. Bisa drag seperti ini. Nah, ini add button ya. Propertiesnya kalau kita klik button di sini, propertiesnya ada di sebelah kanan ya. Untuk mengganti teksnya, ini kita ganti captionnya ya. Teman-teman bisa ganti apa misalnya di sini. Kita delete misalnya, kita ganti 1001tutorial.com ya, seperti itu. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melihat ini teksnya sudah berganti dengan 1000tutorial.com. Lalu actionnya seperti apa? Jadi kalau ketika tombol itu diklik, nanti akan melakukan apa? Maka teman-teman bisa klik di sini set action ya, set action. Actionnya banyak teman-teman ya. Jadi bisa mengunjungi halaman tertentu ya. Kalau kita klik di sini ya, halaman tertentu yang ada di sini, kemudian open web page ya. Nah, ini teman-teman bisa masukkan URL-nya. Jadi jika diklik dia akan mendirect ke alamat website tertentu misalnya seperti itu.
Nah, kemudian bisa play video ya, memasukkan suara ya. Di sini teman-teman bisa masukkan file suaranya di sini. Kemudian foto slideshow ya, memasukkan video ya. Ini teman-teman bisa pilih ya, format video SWF atau file flash ya, ataupun teks ya. Nah, di sini teman-teman bisa nanti bereksplorasi menggunakan tombol yang bisa dimasukkan di sini. Jika sudah, teman-teman bisa klik save ya, klik save misalnya. Nah, misalnya di sini saya akan klik di sini adalah mengunjungi website tertentu, misalnya http www atau https 1001tutorial.com ya. Jadi nanti kalau kita klik di sini dia akan membuka website kami seperti ini. Targetnya bisa blank atau nanti dia buka new tab baru ataupun di jendela yang sama. Oke, kita biarkan defaultnya blank aja ya. Jika teman-teman sudah memilih dan selesai, ibaratnya sudah tidak ada lagi yang ingin dirubah, teman-teman bisa klik save di sini. Oke ya, jadi kita di halaman 4 ini kita memasukkan objek video lalu tombol ya. Oke, nah selain itu, selain tombol apa saja? Oke, bitmap button juga bisa, kemudian add YouTube ya, nanti teman-teman bisa masukkan ini. Caranya sama seperti ini, di drag ya, lalu propertiesnya ada di sebelah kanan. Oke, teman-teman bisa coba ya nanti. Oke, selanjutnya bisa masukkan teks ya, kemudian highlight ya. Misalnya teks yang ada di dalam modul teman-teman ingin diberi highlight atau warna yang seperti ini ya, nanti dia warnanya akan diberikan tanda ya. Kalau kita biasa di kertas kan kasih stabilo seperti itu. Oke, kemudian bisa zoom in, zoom out ya, zoom in, zoom out, ataupun ini untuk hand tool ya, ini untuk memindah-mindahkan ya, teman-teman nanti bisa juga memasukkan seperti ini. Nah, di bagian kiri ini adalah halaman-halamannya. Nah, jika teman-teman ingin mengurangi halaman, di bagian atas ini ada fitur ya yang berkaitan dengan halamannya. Kalau mau menambahkan halaman, klik sini. Kalau mau mengedit melakukan editing di halaman yang sudah diseleksi, pilih yang ini. Kemudian mendelete ya, mendelete page. Misal saya pilih ini mau di delete, berarti klik pada bagian ini. Kemudian yang ini untuk membuat halamannya itu berpindah ya. Misalnya saya diklik di sini, saya ingin letakkan di bawahnya, berarti saya klik pada bagian ini. Oke, maka dia berubah, yang tadinya halaman 5 menjadi halaman 6. Oke, baik, selanjutnya jika teman-teman ini untuk pengaturan zoom in, zoom out ya. Ini untuk mengecilkan, untuk memperbesar ya. Nah, teman-teman jika sudah tidak ada lagi yang ingin dirubah ya. Di sini saya memberikan contoh hanya di halaman 4 ya, biar kita nanti bisa lihat hasilnya seperti apa. Kita selanjutnya klik di sini untuk keluar sekaligus menyimpan ya. Klik di sini save and exit. Keluar dalam arti mode editnya ya, kita seperti ini. Nah, jika sudah, maka kita akan kembali ke halaman ini. Kita akan lihat tadi kita memberikan perubahan di halaman keempat ya, 1, 2, 3 ini halaman ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita sudah menambahkan video, selanjutnya memberikan highlight, kemudian dimasukkan button ya. Lihat di sini mungkin tidak terlalu besar, kita bisa zoom. Oke, sebelah sini ya. Nah, ini bisa di zoom ya dengan fasilitas yang ada di sini. Ini tampilannya lebih besar ya. Ini kelihatan ya, teman-teman bisa kelihatan. Nah, ini kalau kita klik kembali di sini, zoom outnya, nah seperti ini. Nah, keren ya. Tampilannya seperti ini. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman dalam membuat sebuah modul ataupun e-book ya, selain aplikasi yang sudah kita jelaskan kemarin, yaitu Keysoft Flipbook Maker dan Flip PDF Pro. Nah, ini tombolnya jika kita klik apakah mengarah ke alamat tertentu? Kita coba ya, kalau video kita tes. Oke, sudah oke. Oke, kita close. Kemudian ini tombol, kita klik.
ya. Ini harusnya membuka. Nah, ini membuka halaman tertentu yaitu 1001 tutorial ya. Kalau URL-nya tadi kita mengetikkan dengan tepat, maka akan terbuka website 1001 tutorial yang punya kami ya. Di sini web ini adalah web tempat teman-teman untuk belajar mendownload aplikasi, dan tutorial-tutorialnya yang kita buat kita juga update di website ini. Silahkan teman-teman berkunjung di website kami 1001tutorial.com. Oke, nah ini sudah berhasil jadi teman-teman. Nah, setelah teman-teman semua tidak ada lagi yang diedit, sudah dirasa cukup ya, teman-teman bisa saatnya menyimpan semua perubahannya. Oke, lalu klik publish ya. Jadi kenapa kita harus publish? Karena ini formatnya masih dalam bentuk aplikasi 3D Backflip profesional. Jadi teman-teman nggak bisa langsung membagikan ini ke orang lain, karena teman-teman harus publish ya, harus publish. Karena kalau tidak dibuka file ini nanti sebelum dipublish, teman-teman save kemudian bagikan, kalau mereka tidak memiliki aplikasi ini, tentunya mereka tidak bisa membukanya. Maka di sini ada pilihan untuk mempublishnya, yaitu kita bisa publish dalam bentuk format HTML sehingga nanti teman-teman yang lain bisa akses menggunakan browser ya. Kemudian zip, kita bisa zip ya. Kemudian exe ya, exe aplikasi ya. Jadi dengan kita memilih exe ini, nanti kalau teman-teman bagi file exe-nya ini ke orang lain, walaupun orang lain itu tidak memiliki aplikasi ini, masih tetap bisa membukanya. Dan tentunya di sini ada format 3D Backflip ya, artinya format standar bawaannya. Nah, kemudian bisa juga langsung unggah ke server, kemudian dibikin screen server untuk laptop ataupun desktopnya, ataupun bisa langsung kirim ke email ya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah, untuk contoh kali ini ya teman-teman, kita pilih yang exe ya teman-teman, kita bisa pilih yang exe. Untuk contoh ini kita buat yang exe aja contoh. Nah, kemudian kita akan coba buat di sini namanya misalnya contoh modul 3 misalnya exe ya. Kemudian captionnya kita bisa kasih judul apa, contoh modul 3 boleh. Nah, jika sudah, teman-teman bisa kita pastikan ya outputnya nanti teman-teman letakkan di mana. Kalau teman-teman ingin mengganti outputnya, pilih browse ya. Pastikan teman-teman hafal letaknya. Jadi kalau nanti teman-teman lupa, nanti mungkin agak sedikit lama mencarinya ya. Oke, nah setelah semua sudah oke, baru kita convert ya. Kita convert. Oke, tunggu beberapa saat ya. Di sini. Nah, oke. Dalam mengconvert ya, dalam mengconvert file ini tentunya dia akan melihat sebanyak apa halaman yang kita convert ya. Kemudian tergantung amal ibadah laptopnya masing-masing. Artinya jika kebutuhan hardware-nya masing-masing, kalau dia punya spek yang tinggi, tentunya lebih cepat mengconvertnya dibandingkan dengan komputer ataupun laptop yang hardware-nya memiliki spesifikasi yang mungkin belum terlalu mendukung ya dari segi RAM, prosesor dan lain-lain. Oke, nah ini sudah apa yang kita sudah buat tadi sudah terpublish dalam bentuk exe ya. Nah, untuk melihat dalam bentuk folder, di folder mana kita bisa lihat open foldernya tadi. Nah, ini contoh modul 3 ya. Ini sudah kita langsung bisa tahu letaknya di mana. Kemudian juga mau lihat hasilnya langsung, teman-teman bisa klik di sini view book ya. Klik view book, hasilnya seperti apa? Ini lagi loading. Nah, kita tunggu. Nah, inilah hasil e-book atau e-modul nanti yang kita buat kemasannya nanti yang dalam bentuk aplikasi ya, yang teman-teman bisa langsung share ke teman-teman lewat media-media yang bisa teman-teman kirim. Nah, ini juga bisa kita maximize. Kita lihat hasilnya tadi ya. Pastinya hasilnya kurang lebih sama ya dengan yang sebelum kita publish ya. Nah, ini ada video. Oke, kemudian ada highlight, tombol ya. Tapi tidak semua fitur-fitur yang tadi di waktu edit page kita contohkan ya. Nanti teman-teman bisa bisa coba. Nah, nanti jika ada kendala teman-teman bisa komentar di video ini apa-apa saja kendalanya ya.
Baik, mungkin itu saja yang bisa kita berikan ya. Untuk tutorial berikutnya kita akan belajar bagaimana mempublish ya e-book ataupun e-modul yang kita sudah buat ke dalam bentuk aplikasi ya, yang sehingga kalau APK yang nanti bisa diinstal di Android ya, Android siswa ataupun teman-teman ya. Kemudian selanjutnya selain dipublikasikan dalam bentuk APK, kita juga akan belajar bagaimana mengonlinekan ya, mengonlinekan modul ataupun e-book yang sudah kita buat sehingga bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan gadget apapun yang terkoneksi dengan internet. Ya, kalau kita nanti convert dalam bentuk APK ya, teman-teman bisa langsung bagikan APK-nya. Kalau dalam bentuk APK kita tidak perlu koneksi internet juga bisa mengakses. Jadi terus ikuti channel ini karena channel ini nanti akan terus continue memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Baik teman-teman, silahkan tekan tombol like jika menyukai video ini dan share ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe bagi yang belum subscribe agar update tutorial-tutorial yang menarik yang kami berikan. Salam sukses buat semuanya. Terima kasih.